Terungkap di balik dukungan ke Prabowo ternyata ada maksud tersembunyi ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politisi PDI Perjuangan Deddy Yefri Hanteru Sitorus mengkritik keras kawan separtainya Budiman Sujatmiko yang telah memberikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Budiman Sujatmiko, aktivis pro-dem zaman Orde Baru, kawan lama yang sama-sama berjuang dengan kita cukup lama. Pernah jadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, kemarin menyatakan deklarasi untuk mendukung pencalonan salah satu bakal calon presiden. Kata Deddy Yefri Hanteru Sitorus dalam videonya dikutip Selasa 22 Agustus 2023. Anggota DPR RI ini penyentil aktivis 98 itu yang berusaha membersihkan rekam jejak Prabowo Subianto di masa Orde Baru. Hebat, luar biasa. Jadi sekarang Budiman yang aktivis berubah menjadi ahli kosmetik, ahli oplas yang tugasnya membedahi muka calon yang ia dukung supaya terlihat kinclong dan bagus di mata masyarakat atau katakanlah penggemar Budiman. Satu lagi tugasnya apa? Tugasnya jadi deterjen untuk membersihkan rekam jejak, pelanggaran HAM, dan masa lalu yang terus membebani calon yang dia dukung. Jelas. Menurutnya Budiman tahu bahwa di PDIP berlaku fatsun terhadap aturan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi, bahwa demokrasi individu berakhir ketika pemimpin, DPP dan partai mengambil keputusan. Kader yang menyimpang dari aturan itu secara langsung dikenakan sanksi pemecatan. Tidak ada tuh proses-proses seperti yang Anda bilang dipanggil, diperingatin, gak ada itu. Itu barangnya sudah jelas mau di-clear. Tuturnya, dia menyebut Budiman pintar bersandiwara demi menaikkan elektabilitas calon yang ia dukung. Tapi pintarnya Budiman mau sandiwara, saya nggak mau mundur, saya sedih. Dia inginnya supaya PDIP pecah saja, maksudnya apa? Mau main sinetron playing victim supaya dia harganya naik di mata kelompok atau capres yang dia dukung. Dan dari zero menjadi hero yang martir untuk memperjuangkan sesuatu. Jelasnya. Lebih lanjut, dia menyebut Budiman banyak alasan dan mengungkit aib Budiman yang menurutnya tidak diketahui publik selama ini. Termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto terlibat langsung dalam menyelesaikan utang Budiman selama ini. Banyak banget alasan loh, mulai dari persatuan kaum nasionalis, lalu kepemimpinan strategis, lalu lebih berat berkawan daripada berlawan. Udahlah bullshit. Kita tahu siapa Anda. Anda punya banyak masalah di bidang keuangan, Anda punya ambisi. Padahal bertahun-tahun kita banyak mengurus Anda. Sekjen langsung utang-utang Anda, kita beresin yang begitu besar miliaran. Tapi ya ternyata tidak ada artinya buat Anda, ujarnya. Bahkan dia menyebut Budiman sempat datang ke Hasto untuk meminta kursi menteri jika Ganjar menang tapi gak digubris. Itulah kata dia yang membuat Budiman menyeberang ke Prabowo karena kubu Prabowo menawari kursi menteri hingga calon wakil presiden. Anda datang ke Sekjen minta kursi menteri kalau Pak Ganjar menang. Tentu saja kami kaget karena tidak ada yang bisa menggaransi itu. Bahkan Bu Megawati kenapa? Karena itu hak prerogatif presiden dan Anda kemudian marah dan pergi ke seberang lalu ditawari jadi menteri atau wakil presiden silakan. Tapi harusnya jantan dong, mundur dari PDIP, jangan playing victim. Itu sangat tidak etis, ungkapnya. Bahkan dia menyebut ketua relawan Prabu atau Prabowo Budiman Bersatu diberikan proyek dari Kementerian Pertahanan sebesar 200 miliar rupiah. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan berhasil jadi menteri atau presiden. Kami dengar katanya ketua Prabu dapat proyek dari Kemenhan 200 miliar. Betul nggak? Saya sebagai teman prihatin kalau itu tidak benar. Kalau benar bagus, kerjakan dengan baik, jangan bermasalah hukum dan mudahan itu membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Tapi kalau itu fitnah, kasih tahu supaya saya ikut mengklarifikasi. Anda selegislator Dapil Riau 2 ini. Sebagaimana diketahui politikus PDIP Budiman Sujatmiko menegaskan tak bakal mundur dari partai menyusul kabar dugaan pelanggaran usai menggelar deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Budiman mengaku belum menerima panggilan secara resmi dari partai soal dugaan pelanggaran tersebut. Menurut dia, panggilan itu mestinya harus tetap dilakukan sebagai forum klarifikasi soal keputusannya mendukung Prabowo. Untuk mundur saya, enggak ya, bagi saya kalau mundur itu seperti malah saya tidak mendapatkan penjelasan. Tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi argumen saya, ucap Budiman saat dihubungi Senin 21 Agustus. Dia mengaku tidak melakukan kesalahan secara ideologis terkait sikapnya mendukung Prabowo.
Budiman menilai keputusannya mendukung Prabowo masih sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam beberapa kesempatan, kata Budiman, Megawati sering menyebut sejumlah kriteria calon-calon pemimpin yang dibutuhkan saat ini. Baginya, Prabowo memenuhi syarat-syarat tersebut. Jadi saya merasa secara ideologis, secara strategis, saya tidak melakukan kesalahan, sehingga menurut saya tidak layak saya kemudian mundur, kata Budiman. Namun begitu, dia tidak mau berspekulasi jika dianggap telah melanggar aturan partai secara administratif. Ia mengaku siap menerima konsekuensi, termasuk jika harus dipecat. Soal siap tidak siap, mau tidak mau harus siap diberi sanksi pecat. Tapi kan saya ingin ada tahapan-tahapan secara organisasi administratif ya, apalagi saya kalau dipanggil, ucap Budiman. Jadi saya pikir, yaitu langkah saya mungkin dianggap salah secara administratif, secara organisasional. Karena itu saya siap mempertanggungjawabkannya, imbuhnya. Budiman kini diberikan dua opsi soal deklarasi dukungannya kepada Prabowo pada Jumat 18 Agustus di Semarang, Jawa Tengah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, Budiman harus memilih antara mundur atau menerima sanksi pemecatan. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas, opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan, ucap Hasto di Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 20 Agustus. Namun, belum diketahui kapan sanksi tersebut akan dijatuhkan. Semula Hasto mengatakan pihaknya akan mengumumkan hal itu pada hari ini, namun hingga berita ini ditulis, belum ada pengumuman lanjutan soal kabar tersebut. Bagaimana menurut Anda? Nasdem pelin-pelan bisa membuat internal KPP dan pemilih bingung, ditulis oleh Adin di Zuward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Menjelang pemilu 2024, berbagai manuver dilakukan Parpol dan para elitnya. Mereka berusaha mencari kondisi politik terbaik demi kebaikan, kejayaan partai politiknya. 1 minggu yang lalu, Partai Golkar dan PAN memutuskan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR untuk mendukung Prabowo sebagai capres. Kemudian kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko melakukan manuver mengejutkan dengan menyatakan dukungan resmi kepada Prabowo Subianto sebagai capres. Padahal PDI Perjuangan sudah resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres tahun depan. Manuver lainnya yang membuat kaget adalah yang dilakukan Partai Nasdem. Oktober tahun lalu, partai pimpinan Surya Paloh ini deklarasi dukung Anies Baswedan sebagai capres. Padahal mereka masih menjadi parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Dari awalnya 3 menteri, sekarang masih ada 2 menteri yang merupakan kader Partai Nasdem. Perilaku politik Partai Nasdem membingungkan. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan partainya mendukung Anies Baswedan bukan untuk menjadi antitesis Presiden Joko Widodo sepenuhnya. Soalnya, tidak segala hal dalam suatu kepemimpinan adalah negatif dan perlu dicari antitesisnya. Ahmad Ali meminta agar Partai Nasdem tak dianggap sebagai partai oposisi. Nasdem masih menjadi partai mendukung pemerintah. Kemudian elit Nasdem lainnya, yakni Bestari Barus, menyangkal bahwa jargon perubahan dan capres Anies Baswedan yang diusungnya adalah antitesis dari pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Bila Nasdem terus menyangkal identitas antitesisnya, calon pemilih Nasdem dan Anies serta parpol anggota KPP lainnya akan kebingungan. Ketika Nasdem menyangkal seakan-akan bukan perubahan, bukan antitesis dari Jokowi, orang akan bingung. Ganti saja tagline perubahan dengan kita tegak lurus pada Jokowi. Nggak ada perubahan lagi. Identitas Nasdem dan Anies sebagai antitesis Jokowi sebenarnya bisa menjadi identitas yang mampu mendongkrak daya jual politik Nasdem dan Anies di pemilu 2024. Soalnya identitas itu tidak dimiliki rival Nasdem dan Anies. Seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama menyatakan tidak bertentangan dengan Jokowi. Jangan pernah malu, alergi apalagi takut Nasdem, Anies, dan poros perubahan itu disebut dengan antitesis. Itu bukan suatu yang negatif, justru bisa dijual jika mampu menyajikan data dan fakta yang akurat dan mendukung. Jangan hanya jargon tanpa didukung fakta di lapangan. Sikap pelin-pelan Nasdem ini akan memunculkan konflik internal di KPP. Masalah cawapres saja membuat panas internal koalisi, apalagi ditambah dengan sikap Nasdem yang membingungkan, memihak Jokowi atau menjadi pihak yang berseberangan. Jika mencermati Anies Baswedan, Partai Demokrat dan PKS, sudah jelas mereka memposisikan diri sebagai oposisi. Berbagai pernyataan mereka jelas menyerang pemerintah. Nasdem hendaknya bisa mengimbanginya, tidak malah menimbulkan kebingungan. Begitulah kira-kira, bagaimana kalau menurut Anda?